Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada yang saya hormati Ibu Eka Yulianti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio, dan tidak lupa teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita diberikan kesempatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan topik analisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa pandemi COVID-19, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ola Darmatin yang akan membimbing jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini kelompok kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Dia Permatasari dengan NIM akhir 310, Hanifah Tiara O dengan NIM akhir 311, ada saya sendiri yaitu Ola Darmatin dengan NIM akhir 313, Maulidia Deliana RD dengan NIM akhir 314, dan anggota kelompok kami yang terakhir yaitu ada Nur Safitri dengan NIM akhir 315. Baik, nah pada kesempatan kali ini kita memulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Nah di bab ini kita akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, ada tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Dan pada bab ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dia. Untuk Dia saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Permatasari dengan NIM akhir 310. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pasar modal dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang ada pada suatu negara. Nah, peristiwa yang terjadi juga dapat mempengaruhi reaksi pasar jika informasi yang didapatkan adalah informasi yang relevan sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh investor untuk memperoleh keuntungan maksimal. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdampak virus COVID-19 yang membuat aparatur negara untuk menghimbau masyarakatnya untuk melakukan physical distancing, bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, hingga larangan untuk berkerumun untuk menghindari virus agar tidak semakin menyebar. Di Indonesia, kasus virus corona pertama terjadi pada awal bulan Maret yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Maret 2020. Dampak dari virus corona pada sektor ekonomi Indonesia di mana membuat dana asing kabur dari Indonesia. Nah, dana asing paling besar masuk ke instrumen utang pemerintah surat berharga negara SBN. Lalu, event studi dapat digunakan untuk mengetahui reaksi investor terhadap berita baik dan berita buruk. Metodologi ini berdasarkan pada asumsi bahwa pasar modal secara efisien dapat mengevaluasi dampak dari informasi baru dalam memprediksi keuntungan perusahaan di masa datang. Lalu, berdasarkan penelitian sebelumnya, hasilnya tidak sejalan dengan signaling teori atau teori sinyal yang mengungkapkan bahwa setiap tindakan atau peristiwa dapat memberikan suatu sinyal kepada pasar, baik berupa sinyal positif maupun sinyal negatif. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan abnormal return atau AR sebelum dan sesudah pengumuman kasus pertama pandemi corona atau COVID-19 pada perusahaan makanan yang terdaftar di pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana reaksi pasar terhadap pengumuman kasus pertama pandemi corona atau COVID-19 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui reaksi pasar terhadap peristiwa kasus pertama pandemi corona atau COVID-19 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui perbedaan abnormal return atau AR sebelum dan sesudah peristiwa kasus pertama pandemi corona atau COVID-19 pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai reaksi pasar modal terhadap peristiwa pandemi COVID-19 perusahaan makanan atau minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020, dan diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu manajemen investasi dan portofolio, menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya pada pembahasan mengenai reaksi pasar
modal terhadap peristiwa pandemi COVID-19 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama itu ada pasar modal. Pasar modal merupakan tempat dari berbagai pihak khususnya perusahaan untuk menjual saham atau stok dan obligasi atau bond dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana atau untuk memperkuat modal perusahaan yang berasal dari hasil penjualan tersebut menurut Fahmi 2012. Lalu, pasar modal terdiri dari pasar primer, yaitu pasar yang melakukan penerbitan surat-surat berharga baru. Lalu pasar sekunder, pasar perdagangan surat berharga yang telah lama terdaftar di Bursa Efek. Selanjutnya ada saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan perseroan terbuka atau emiten yang diperdagangkan di pasar bursa sebagai tanda bukti bahwa seseorang atau investor tersebut memiliki sebagian perusahaan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Tiara Oktaviani dengan NIM 311. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan efisiensi pasar. Jadi, efisiensi pasar atau efisien market hypothesis merupakan pasar yang efisien di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, di sini ada 3 efisien market hypothesis. Yang pertama itu ada efisien pasar bentuk lemah atau weak form. Jadi, jika harga surat berharga saat ini betul-betul menggambarkan sebuah atau seluruh informasi yang terkandung dalam harga-harga surat berharga di masa-masa lalu. Nah, yang kedua itu ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau semi-strong form, yaitu jika harga-harga surat berharga betul-betul menggambarkan seluruh informasi yang dipublikasikan. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi bentuk pasar kuat, yaitu atau strong form, yaitu jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang private. Yang selanjutnya di sini ada studi peristiwa atau event study. Jadi, studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau event yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Reaksi dalam pasar ini adalah abnormal return dan trending volume activity. Nah, jadi digunakan untuk menguji kandungan informasi dari saat pengumuman yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Nah, yang selanjutnya ada jenis studi peristiwa. Jadi, jenis studi peristiwa itu ada 4. Yang pertama itu peristiwa konvensional, yaitu mempelajari respon pasar terhadap peristiwa-peristiwa yang seringkali terjadi dan diumumkan secara terbuka oleh emiten di pasar modal. Nah, yang kedua itu ada peristiwa tak terduga, yaitu merupakan varian dari studi peristiwa cluster. Studi ini merupakan respon pasar yang mempelajari respon pasar terhadap suatu peristiwa yang tidak terduga sesuai dengan namanya. Yang ketiga di sini ada studi peristiwa cluster, yaitu mempelajari respon pasar terhadap peristiwa yang diumumkan secara terbuka yang terjadi pada waktu yang sama dan berdampak pada sekelompok perusahaan tertentu. Nah, yang terakhir, studi peristiwa berurutan. Jadi, studi ini mempelajari respon pasar terhadap serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam situasi ketidakpastian yang tinggi. Yang selanjutnya di sini ada abnormal return. Jadi, abnormal return atau excess return menurut Joe Gianto tahun 2014 merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Return tak normal atau abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Nah, yang selanjutnya di sini ada tahapan menghitung abnormal return. Yang pertama itu ada actual return dengan rumus PT dikurangi PT min 1 dibagi PT min 1. Nah, yang kedua itu ada market return dengan rumus IHSGT dikurang IHSGT min 1 dibagi IHSGT min 1. Yang ketiga ada expect return yaitu RIT sama dengan RM dikali I dikali T. Yang terakhir ada abnormal return
yaitu A RIT sama dengan RI dikali T dikurang RI dikali T. Sekarang kita udah ketemu nih di bab ketiga, yaitu mengenai metodologi. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian yang seperti apa, populasi dan sampel, variabel penelitian, dan teknik analisa datanya. Nah, adapun metode penelitian yang kami gunakan di sini adalah pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif analisis. Nah, metode deskriptif analisis ini digunakan karena penelitian ini memiliki tujuan. Nah, apa tujuannya? Yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri. Nah, selain itu, metode yang digunakan untuk menganalisis abnormal return adalah metode studi peristiwa atau event study. Lalu bagaimana populasi dan sampelnya? Nah, adapun menurut Sugiono, populasi ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, populasi yang kami gunakan di sini adalah perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI. Lalu sampelnya apa? Nah, sampelnya yaitu 5 perusahaan yang terdaftar di BEI atau BEI dengan kriteria utamanya yaitu perusahaan tersebut mengalami peristiwa COVID-19 ini. Nah, 5 perusahaannya itu apa aja sih? Nah, 5 perusahaannya itu yang pertama ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, ada PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Co Tbk, yang ketiga ada PT Akasa Wira Internasional Tbk, yang keempat ada PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, dan yang terakhir yaitu Mayora Indah. Lalu di sini ada variabel penelitian. Nah, menurut Sugiono di sini variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Nah, pada kesempatan ini peneliti menggunakan variabel abnormal return. Dan kita selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis data. Nah, penelitian ini merupakan penelitian event study dengan periode penelitiannya yang digunakan adalah 41 hari bursa yang terdiri dari 2 periode, yaitu periode estimasi atau estimation period dan periode jendela atau window period. Nah, periode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu selama 20 hari, yaitu T11 hingga T31 sebelum T10. Sedangkan periode jendelanya ditentukan sebanyak 21 hari, yaitu 10 hari sebelum peristiwa, 1 hari event date, dan 10 hari sesudah peristiwa COVID-19 ini di Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Nah, adapun analisis dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada menghitung return aktual, yang kedua yaitu menghitung return pasar harian, yang ketiga menghitung return harapan, dan yang keempat menghitung abnormal return. Nah, sedangkan yang kelima yaitu melakukan analisis data statistik dengan yang pertama ada uji normalitas, lalu ada one sample test, lalu yang terakhir ada paired sample test, seperti itu. Nah, untuk rumus-rumusnya sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Oleh karena itu di sini saya tidak menyebutkan kembali rumusnya. Selanjutnya, setelah kita tadi membahas mengenai metodologi di bab sebelumnya, yaitu bab 3, sekarang kita masuk ke bab 4 nih, membahas mengenai analisis data dan pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas tentang pembahasannya ini, kita harus tahu dulu nih mengenai profil perusahaan, 5 profil perusahaan yang kita gunakan tadi sebagai sampel. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai satu perusahaan pertama, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Nah, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini sering kita sebut atau lebih dikenal dengan Indofood. Nah, Indofood ini merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Nah, perusahaan ini merupakan perusahaan pengekspor atau mengekspor bahan makanan hingga Australia, Asia, dan Eropa.
Keduanya di sini ada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Co. Tbk. Nah, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk ini adalah sebuah produsen minuman yang berkantor pusat di Bandung Barat. Nah, PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk ini didirikan pada tanggal 2 November 1971. Nah, tepatnya ada di 51 tahun yang lalu. Nah, PT ini memiliki kode emiten yaitu ULTJ. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk PT selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Maulidia. Untuk Maulidia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Deliana Resmala Dewi dengan NIM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari profil perusahaan yang selanjutnya yaitu PT Akasa Wira International Tbk atau ADES. PT Akasa Wira International Tbk atau ADES bergerak di bidang pembuatan produk air minuman botolan dan pembuatan dan distribusi produk kosmetik. Produk komersial air minum dimulai pada tahun 1986, perdagangan produk kosmetik dimulai pada tahun 2010, dan pembuatan produk kosmetik dimulai pada tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu PT Mayor Indah Tbk atau Mayor. PT Mayor Indah bergerak dalam bidang pembuatan makanan, permen, dan biskuit. Perusahaan menjual produknya baik di pasar domestik maupun luar negeri. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Serta Mayor Group melakukan bisnis sebagai PT Torabika Eka Semesta adalah salah satu kelompok bisnis produk konsumen di Indonesia yang didirikan pada 17 Februari 1977. Perusahaan ini terdaftar sebagai perusahaan publik telah tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode IDX MYOR sejak pada tanggal 4 Juli 1990. Yang selanjutnya yaitu PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk atau CK. PT Wilmar bergerak dalam bidang produksi minyak nabati dan khusus yang digunakan dalam industri makanan dan perdagangan umum, termasuk ekspor dan impor. Perusahaan memulai operasinya pada tahun 1971. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk adalah perusahaan di bawah Wilmar International Limited atau WIL Group. WIL adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Singapura. Yang selanjutnya yaitu abnormal return setiap perusahaan. Berikut merupakan abnormal return dari 5 saham yang diteliti dalam penelitian ini dengan periode peristiwa atau window period 10 hari sebelum peristiwa atau pre-event, 1 hari event date, dan 10 hari sesudah peristiwa atau post-event peristiwa pandemi COVID-19 di Indonesia. Baik, kemudian pada tabel di bawah ini merupakan average abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pandemi COVID-19 di Indonesia. Kode saham INDF AR sebelumnya yaitu sebesar minus 0,0024 dan AR sesudahnya yaitu sebesar 0,0039. Kemudian saham ADES AR sebelumnya yaitu sebesar minus 0,0286 dan AR sesudahnya yaitu minus 0,0493. Kemudian kode saham ULTJ AR sebelumnya yaitu sebesar 0,00009 dan AR sesudahnya yaitu minus 0,0039. Yang selanjutnya yaitu saham Mayor AR sebelum yaitu sebesar minus 0,0097 dan AR sesudahnya yaitu 0,0022. Kemudian saham CK AR sebelum yaitu sebesar minus 0,014 dan AR sesudahnya sebesar minus 0,158. Yang selanjutnya yaitu analisis data dan interpretasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar modal terhadap peristiwa pandemi COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Reaksi tersebut dapat diukur dengan melakukan uji one sample test. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pandemi COVID-19 yang diukur dengan paired sample test. Untuk melakukan pengujian tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Sekian dari saya, terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Sapitri dengan NIM 5111201315. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai uji normalitas. Jadi tertera dalam tabel tersebut di mana TO
dengan sig 0,200 dengan keterangan normal. Dijelaskan dengan kriteria uji, di mana jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan menggunakan SPSS pada tabel berikut, di mana hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada variabel AAR baik sebelum dan sesudah peristiwa adalah distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai value ARR sebelum sebesar yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05 dan nilai P value sesudah sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sedangkan untuk periode jendela hari ke-2 sebelum peristiwa menunjukkan data tidak berdistribusi normal karena p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu mengenai open sample test, yaitu berikut tab one sample test di mana data T0 sig 0,948 dengan keterangan tidak terdapat abnormal return yang bersignifikan, sedangkan data T-4 dengan sig 0,006 dan data T plus 6 itu dengan sig 0,1 termasuk kategori terdapat abnormal return yang bersignifikan. Jadi uji ini dikriteriakan jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat abnormal return signifikan. Sedangkan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka terdapat abnormal return yang signifikan. Jadi kesimpulannya hanya terdapat dua data yang tersignifikan, yakni pada hari plus 4 setelah kejadian dan hari plus 6 setelah kejadian. Setelah yang lainnya tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Jadi semua data menunjukkan hasil yang positif, sedangkan peristiwa COVID-19 ini negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa pasar tidak efisien secara informasi dalam bentuk setengah kuat karena pasar tidak merespon dengan cepat. Jadi peristiwa COVID-19 ini dapat disimpulkan bahwa pasar tidak efisien secara keputusan. Selanjutnya yaitu ke pengujian yang kedua, yaitu Paired Sample Test, di mana hasil pengujian ini sebelum dan sesudah peristiwa bernilai sig 0,517 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya adanya perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini mempengaruhi keputusan investor. Selanjutnya yaitu mengenai uji Paired Sample Test, yaitu kriteria pengujian jika nilai sig lebih besar dari 0,5 maka HO diterima, artinya tidak dapat perubahan dan perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 pada perusahaan sektor konsumsi. Lalu jika nilai sig lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak karena dapat berubah dan perbedaan abnormal return dari hasil pengujian Paired Sample Test sebelum dan sesudah peristiwa menunjukkan bahwa nilai sig 0,571 ini lebih besar dari 0,05, maka HO diterima, artinya terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa COVID-19. Baik, selanjutnya yaitu mengenai penutupan dengan berisi kesimpulan dari hasil analisis kelompok kami, di mana pada pengujian hipotesis pertama itu menguji reaksi pasar pada peristiwa pandemi COVID-19 jatuh pada tanggal 2 Maret 2020, di mana perusahaan sektor konsumen ini menggunakan uji open sample test menunjukkan terdapat abnormal return yang tersignifikan, yaitu pada hari plus 4 setelah kejadian dan hari plus 6 setelah kejadian. Jadi sedangkan yang lainnya itu tidak terdapat abnormal return yang signifikan. Semua data menunjukkan positif, sedangkan saat peristiwa COVID-19 itu negatif.
Lalu di sini kami menerangkan saran, di mana saran untuk penelitian selanjutnya itu mengenai penelitian yang berupa terkait tentang event studi disarankan lebih lengkap dan lebih menerapkan periode yang lebih lama dalam penentuan jika menggunakan periode jendela. Nah, sehingga hasil penelitian ini lebih akurat dan lebih memperkuat hasil penelitian. Begitupun jumlah sampel perusahaan yang lebih komplit sehingga hasil penelitian akan lebih memperkuat penelitian. Di sini ada beberapa daftar pustaka di mana ini alat bantu dalam penelitian ini. Cukup sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami harap presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.